Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau bikin makanan yang rasanya enak banget dan ini cara buatnya gampang. Ini dia coklat banana bread ala Dapur Naima. Cara buatnya itu super duper gampang banget ya, tinggal kita masukin aja semua bahan-bahannya tanpa mixer. Ini cuma diaduk menggunakan whisker aja. Tapi bisa dilihat ini hasilnya super cantik, rasanya juga enak banget, nyoklat banget, dan rasa pisangnya itu juga berasa. Ditambah potongan dark coklatnya itu meleleh dan ini pokoknya nyoklat banget ya, manisnya itu pas, nggak kemanisan sama sekali. Rasanya seenak itu dan teksturnya juga super lembut. Ini nggak kalah sama yang dijual di kafe-kafe gitu. Bisa banget ya ini untuk dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama kita siapkan pisangnya dulu. Di sini ada 300 gram pisang yang kulitnya itu sudah dikupas. Kita pakai pisangnya itu yang udah benar-benar matang ya. Kalau kita pakai pisang yang udah benar-benar matang sampai agak coklat, itu bagus banget ya, biar lebih legit hasil kuenya. Ini tinggal kita lembutkan aja atau kita lumatkan pisangnya menggunakan garpu. Kita lembutkan sampai dia kayak bubur gitu, tapi teksturnya masih ada cangkih-cangkihnya gitu ya. Jadi nanti pas udah jadi, pas kita makan kuenya tuh masih ada sedikit tekstur kasar dari pisangnya, itu enak banget. Nah, dihaluskan sampai seperti ini aja. Ini udah sampai kayak bubur gitu, tapi masih ada tekstur cangkihnya. Kalau udah, ini kita siapkan aja wadah yang bersih dan kering dan yang lebih besar. Lalu kita masukkan pisang tadi yang barusan kita lembutkan ya. Lanjut, ini kita masukkan brown sugar dan juga gula pasir. Ini aku pakai 80 gram brown sugar dan 75 gram gula pasir. Di sini boleh juga ya brown sugarnya itu diganti dengan gula aren atau full gula pasir, itu juga boleh. Tapi kalau kita menggunakan brown sugar itu nanti ngasih tekstur cake-nya itu lebih moist dan lebih karamelisasi gitu. Kita campurkan aja, kita aduk bentar menggunakan whisk sampai nyampur aja ya. Sampai asal tercampur aja kayak gini. Kalau udah bisa kita masukkan 2 butir telur utuh ke dalam adonannya. Pastikan kita gunakan telurnya itu yang kondisinya masih fresh. Kalau udah kita aduk lagi, kita campurkan lagi sampai tercampur rata aja. Pokoknya ini cara buatnya super duper simple banget ya, tinggal diaduk-aduk aja. Sudah tercampur, selanjutnya kita masukkan 70 gram margarin yang sudah dilelehkan dan juga 50 gram minyak sayur. Untuk margarinnya ini bisa banget diganti dengan mentega tawar ya. Untuk bahan margarin dan minyak sayur ini mereka punya peran masing-masing, jadi kalau bisa itu jangan diganti. Untuk margarin atau mentega tawar dia bakal ngasih rasa lebih gurih. Kalau minyak sayur itu nanti bikin cake-nya jadi lebih moist walaupun udah disimpan. Kita campurkan lagi aja sampai cukup tercampur rata, jangan terlalu lama. Jangan lupa dikasih sedikit garam ya, ini secukupnya aja, sejumput biar rasanya itu lebih gurih. Nah, kalau udah masuk semua, ini base adonan basahnya udah jadi. Lanjut kita masukkan bahan-bahan keringnya. Kita masukkan 3 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh baking soda. Kita masukkan sambil diayak ya, biar hasil kuenya itu lebih halus dan tidak bergerindil. Bisa kita aduk sebentar aja asal tercampur. Kalau udah, lanjut ini kita masukkan tepung terigu serbagunanya. Kita pakai 200 gram. Aku pakai merek Bogasari segitiga biru. Oh iya, jangan lupa tambahkan perisa vanila. Boleh menggunakan pasta vanila juga. Kita masukin aja semua tepungnya. Lalu ini kita terus aduk. Cukup sampai tercampur rata ya, jangan terlalu lama karena nanti kalau kelamaan glutennya akan terbentuk dan nanti akan keras. Cukup sampai tercampur rata aja ya, cuma asal nyampur sampai udah nggak ada lagi tepung-tepungannya.
Nah, ini bisa dilihat masih ada tekstur chunky-chunky dari pisangnya. Ini bakal enak banget pas nanti dimakan. Selanjutnya kita masukkan aja 100 gram dark chocolate compound yang sudah kita potong-potong seperti ini. Ini beneran bakal enak banget ya. Abis dipanggang ini bakal meleleh gitu, bakal lumer. Terus kita aduk kembali masih menggunakan balon whisk hingga tercampur rata aja. Kalau udah, nah ini adonannya udah jadi ya, hasil akhirnya itu seperti ini. Kalau udah, ini tinggal kita tuangkan aja ke dalam loyang. Kita masukkan aja semua adonannya. Untuk loyangnya ini aku menggunakan ukuran 22 x 10 cm yang sudah aku lapisi dengan baking paper di bagian pinggir-pinggirannya supaya lebih mudah nanti saat kita angkat dari loyang. Kita ratakan adonannya dan sedikit kita hentak-hentakan, lalu terakhir di topping atasnya kita tambahkan taburan choco chip. Biar lebih enak ditambahinnya agak banyak juga nggak apa-apa ya. Kalau udah, ini sudah siap untuk kita panggang, tapi sebelumnya untuk ovennya kita panaskan dulu kurang lebih 7-10 menit agar suhunya itu stabil. Kita taruh loyang di rak bawah dan ini kita atur di suhu 150-160 derajat. Kita gunakan api atas bawah dan kita panggang selama kurang lebih 50-60 menitan. Kuenya ini akan kita slow bake aja sampai nanti dia mengembang dan matang. Nah, ini dia setelah kurang lebih 1 jaman, sekitar 50 menitan kita panggang. Bisa dilihat ini udah mengembang dan bagian atasnya itu ngekrek gitu ya. Ini cakep banget dan juga super duper wangi. Kita keluarkan aja dari oven, lalu ini kita tunggu agak dingin. Nah, ini kuenya udah agak dingin gitu ya. Ini bisa langsung kita keluarkan aja dari loyangnya. Ini tinggal kita angkat aja baking papernya seperti ini ya. Ini dia hasilnya, coklat banana bread. Sumpah beneran ini rasanya enak banget dan super wangi. Ini juga super lembut ya. Bisa tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Dan bisa dilihat ini masih kelihatan chunky dari pisangnya. Coklat banana bread udah jadi, lanjut ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Coklat banana bread ala dapur Naima. Cara buatnya itu bisa dilihat, super gampang, praktis, mudah banget. Tanpa mixer, cuma diaduk-aduk aja semua bahannya. Tapi bisa dilihat ini hasilnya super duper cantik, nggak kalah sama yang dijual di kafe-kafe. Rasanya juga enak banget ya, ini masih berasa chunky dari pisangnya, masih ada teksturnya. Rasa pisangnya berasa nyoklat juga dan manisnya ini pas. Bagian permukaannya itu ada sedikit tekstur crusty dan si breadnya itu super lembut. Coklatnya juga lumer gitu. Ini beneran super enak banget. Rasanya yang enak, wangi, dan teksturnya yang lembut. Ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Kita gunakan bahan-bahan yang cukup sederhana juga. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.